Haleluya, 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 haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, hendaklah kamu saling mencintai, seperti aku cinta padamu. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual bersama anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara, sampai dilunaskannya segala hutang itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu, dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, perintah Yesus tentang mengampuni sangat jelas, yaitu mengampuni tanpa batas dan segenap hati. Kalau ada satu saja yang tidak kita ampuni, kita pantas dihukum, karena kita tidak tahu berterima kasih. Kita ini adalah orang yang berhutang jauh lebih banyak dari siapapun yang bersalah kepada kita. Kalau ada orang yang mengatakan, Romo, tapi dia melukai hati saya terus-menerus, apakah saya harus mengampuni? Ya, tetap. Meskipun dia melukai kita terus-menerus, kita melukai hati Tuhan lebih banyak, tetap. Tidak mungkin lebih sedikit. Karena itu kita tetap harus mengampuni, kecuali kita tidak mau diampuni. Kecuali kita tetap mau dihukum, silahkan.
Pilihan ada pada kita. Yang berikutnya juga kalau kita tidak mengampuni, yang susah ya kita sendiri. 2 kali kita susahnya. Susah yang pertama sudah disakiti. Susah yang kedua adalah memelihara rasa sakit itu. Memelihara penyakit itu. Memelihara luka itu terus-menerus kalau kita tidak mengampuni. Menurut saya tidak terlalu pandai kalau kita tidak mengampuni. Karena itu harus mengampuni, tidak ada pilihan. Supaya kita bebas. Tapi susah sekali. Memang susah. Tetapi pilihannya lebih buruk daripada susah. Karena itu sebetulnya tidak ada pilihan. Karena itu mengasihi tidak ada batasnya. Mengasihi atau kita sendiri ya yang mau menderita terus ya silahkan. Karena itu kita harus belajar bagaimana menurunkan ego kita. Karena biasanya yang membuat kita tidak mengampuni itu ego kita sendiri. Padahal kita sendiri membutuhkan pengampunan itu. Kalau kita ingin diampuni, satu-satunya jalan adalah mengampuni. Tidak ada pilihan. Kalau ada satu saja yang tidak diampuni, Tuhan juga tidak mengampuni kita. Satu saja. Dan mengampuninya harus dengan segenap hati. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu, Bapa-Ku yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Karena itu, kita perlu belajar mengampuni, sedikit demi sedikit. Belajarnya adalah dengan menyangkal diri, memikul salib. Kalau kita mengalami penderitaan atau penghinaan, terimalah sebagai tanda cinta. Sebagai salib yang dipersembahkan kepada Tuhan, sekaligus sebagai tanda pemurnian penghapus dosa kita yang banyak itu. Percayalah, dosa kita selalu lebih banyak daripada kesalahan saudara-saudari kita. Termasuk kalau kita merasa kita tidak lebih banyak, nah itu juga dosa. Karena itu tidak ada pilihan, kita harus mengampuni. Karena memang dosa kita itu banyak sekali. Dan tebusannya mahal sekali. Bukan hanya 10.000 talenta, tetapi dengan darah anak Allah sendiri yaitu Yesus. Itulah mahalnya dosa kita. Maka kalau ada dosa saudara kita yang bersalah kepada kita, terus-menerus berdosa, tetap tidak lebih mahal daripada darah Yesus yang sudah ditumpahkan untuk menebus dosa kita. Karena itu, mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya makin hari makin mampu mengampuni, makin hari makin mampu berkorban, makin hari makin mampu memikul salib, makin mampu menyangkal diri, sehingga kita juga diampuni dosa-dosa kita, dan tentu hidup kita lebih berbahagia. Amin.